Wakil dari kelompok 5 pembelajaran VKMI akan menjelaskan lebih lanjut mengenai makalah yang kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Adapun anggota dari kelompok kami diantaranya Muhammad Abdul Aziz, NIM 12205193016, Irma Qurana 12205193106, Fatma Gita Cahyani, NIM 12205193120, Reza Rahman Media, NIM 12205193141, dan yang terakhir Dinda Ayu Perwati, NIM 12205193238. Baik, langsung saja pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah sesuatu yang dapat mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat ataupun oleh dirinya sendiri, yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan di dalam bahan pembelajaran. Selain itu, sumber belajar juga dapat berarti sesuatu yang disengaja, dirancang, maupun yang telah tersedia yang dapat dimanfaatkan untuk membantu peserta didik dalam proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya ada pun beberapa komponen utama dalam sumber belajar yang harus kita perhatikan teman-teman. Di antaranya adanya pesan yang merupakan pelajaran atau informasi yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, arti, data, dan lain-lain. Selanjutnya ada komponen orang atau manusia sebagai penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan. Selanjutnya, adanya komponen alat sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Selanjutnya yang terakhir, adanya komponen teknik prosedur rutin atau acuan yang disiapkan untuk menggunakan bahan, peralatan, orang, dan lingkungan untuk menyampaikan pesan. Pengertian media pembelajaran VKMI. Kata media berasal dari kata Latin merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah, kata tersebut mempunyai arti perantara atau pengantara. Kemudian telah banyak pakar organisasi yang memberikan batasan mengenai pengertian media. Beberapa di antaranya mengatakan bahwa media adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Jadi media adalah perluasan dari guru menurut tahun 1982. National Education Association atau NEA memberikan batasan bahwa media merupakan sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun audiovisual termasuk teknologi perangkat. Fix berpendapat media merupakan alat untuk memberikan perangkat bagi siswa supaya terjadi proses belajar. Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, media pembelajaran merupakan wadah dari pesan. Yang kedua, materi yang ingin disampaikan adalah pesan pembelajaran. Yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai ialah proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu macam-macam sumber dan media pembelajaran VKMI. Sumber pembelajaran VKMI ada berbagai macam. Yang pertama yaitu pesan atau message. Maksudnya, segala informasi yang harus disalurkan oleh komponen selain guru yang berbentuk ide, fakta, pengertian, dan data. Yang kedua yaitu orang atau people, yaitu orang yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah, dan penyampai pesan. Nah, yang ketiga yaitu bahan atau materials, yaitu barang-barang yang lazim disebut media atau perangkat lunak yang biasanya berisikan pesan pembelajaran untuk disampaikan dengan menggunakan peralatan. Bahan itu sendiri yang sudah merupakan bentuk penyajian. Nah, selanjutnya yaitu peralatan atau device, yaitu sesuatu yang disebut media atau hardware yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Nah, selanjutnya ada teknik atau metode. Prosedur rutin atau acuan yang disiapkan agar dapat menggunakan bahan, peralatan, dan lingkungan, dan orang yang difungsikan untuk mentransmisikan pesan. Yang terakhir ada lingkungan atau setting. Maksudnya tempat atau situasi sekitar di mana pesan disalurkan atau disampaikan dan diterima oleh seseorang sehingga seseorang itu dapat melakukan belajar atau proses perubahan tingkah laku. Nah, media pembelajaran itu sendiri diklasifikasikan menjadi beberapa macam, yaitu ada media visual, media audiovisual, dan media cetak. Media visual merupakan media yang berbentuk media grafis yang berfungsi untuk menyalurkan pesan dan sumber ke penerima pesan.
Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. Nah, sedangkan media audio merupakan media yang berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media audio berkaitan erat dengan indera pendengaran. Ada lagi media audiovisual. Nah, media audiovisual ini merupakan kombinasi audio dan visual atau biasa disebut media pandang dengar. Yang terakhir ada media cetak. Media cetak ini merupakan sarana atau perantara komunikasi yang dicetak pada bahan dasar kertas untuk menyampaikan pesan atau informasi. Oke, kita lanjut langkah-langkah sumber pembelajaran fikih. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan sumber belajar adalah sebagai berikut. 1. Ekonomis, yaitu biaya yang tersedia untuk penggadaan media, apakah harus membeli dan dibuat sendiri, sederhana atau kompleks, jangka panjang atau jangka pendek. Yang kedua, bersifat praktis dan sederhana dalam artian mudah dijangkau, mudah dilaksanakan, dan mudah didapatkan. Yang ketiga, bersifat fleksibel atau bisa dikembangkan dan dimodifikasi dapat dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, relevan dengan tujuan pengajaran dan komponen-komponen pengajaran lainnya. Yang kelima, dapat membantu efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan pengajaran. Yang keenam, memiliki nilai positif baik guru maupun siswa dapat proses pengajaran. Yang ketujuh, sesuai dengan strategis dan interaksi belajar mengajar yang telah dirancang dan kemudian dikembangkan. Selanjutnya, langkah-langkah media pembelajaran fikih MI. Media berbasis manusia. Langkah penyiapannya adalah yang A, merumuskan masalah yang relevan. Yang B, mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan yang terkait untuk memecah masalah. Yang C, mengajarkan mengapa pengetahuan itu penting dan bagaimana pengetahuan itu dapat diterapkan untuk memecah masalah. Yang D, tuntun eksplorasi siswa. Yang E, kembangkan masalah dalam konteks yang beragam dengan tahapan tingkat kerumitan. Yang F, nilai pengetahuan siswa dengan memberikan masalah untuk dipecahkan. Media berbasis cetakan. Yang A, sajikan informasi dalam jumlah yang selayaknya dan dapat dicerna di. Saya Fatma Gita Cahyani, NIM 12205193120. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari poin langkah-langkah media pembelajaran fikih. Selanjutnya ada media berbasis visual. Yang pertama, usahakan visual itu sederhana mungkin dengan menggunakan gambar garis, kartun, bagan, dan diagram. Yang kedua, visual digunakan untuk menekankan informasi sasaran atau yang terdapat teks sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Yang ketiga, gunakan grafik untuk menggambarkan ikhtisar ke seluruh materi sebelum menyajikan unit demi unit pelajaran untuk digunakan oleh siswa mengorganisasikan informasi. Yang keempat, ulangi sajian visual dan libatkan siswa untuk meningkatkan daya ingat. Yang kelima, gunakan gambar untuk melukiskan perbedaan konsep-konsep, misalnya dengan menampilkan konsep-konsep yang divisualkan itu secara berdampingan. Yang keenam, hindari visual yang tak berimbang. Yang ketujuh,
Tekankan kejelasan dan ketetapan dalam semua visual. Yang ke-8, visual yang diproyeksikan harus dapat terbaca dan mudah dibaca. Yang ke-9, unsur-unsur pesan dalam visual itu harus ditonjolkan dan dengan mudah dibedakan dari unsur-unsur latar belakang untuk mempermudah pengolahan informasi. Selanjutnya ada media berbasis audio visual. Yang pertama, tulis singkat, padat, dan sederhana. Yang kedua, tulis seperti menulis judul berita, pendek dan tepat, berirama dan mudah diingat. Yang ketiga, tulisan tidak harus berupa kalimat yang lengkap. Pikirkan frase yang dapat melengkapi visual atau tuntun siswa kepada hal-hal penting. Yang keempat, hindari istilah teknis kecuali jika istilah itu diberi batasan atau digambarkan. Yang kelima, tulislah dalam kalimat aktif. Yang keenam, usahakan setiap kalimat tidak lebih dari 15 kata. Diperkirakan setiap kalimat memakan waktu satu tayangan visual kurang lebih 10 detik. Yang ketujuh, setiap menulis narasi, baca narasi itu dengan suara keras. Yang kedelapan, edit dan revisi naskah narasi itu sebagaimana perlunya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.